Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Sekarang kita belajar tentang TOEFL reading skill ke-8, yakni find definitions from structural clues. Ya, menemukan definisi. Karena dalam soal-soal TOEFL, salah satu yang biasa ditanyakan adalah definisi dari sebuah kata. Nah, untuk menemukan definisi kata itu, dalam materi sebelumnya, saya sudah menunjukkan bahwa salah satu yang bisa kita lakukan adalah menemukan root atau akar katanya. Nah, sekarang kita bisa mencoba menebak atau bahkan menemukan ya definisi dari sebuah kata dengan memperhatikan structural clues, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam bacaan itu sendiri. Apa yang dimaksud structural clues nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Ya. Nah, jadi salah satu jenis pertanyaan dalam TOEFL kan ini ya. Ini salah ini determining definition ya. Menentukan definisi dari sebuah kata ya. When you are asked to determine the meaning of a word in reading section, it is possible that, jadi kadang-kadang kita diminta untuk menentukan the meaning of a word, ya, makna dari sebuah kata. Maka ada dua kemungkinannya. Ya, pertama nih, the passage provides information about the meaning of the word. Jadi di dalam passage itu pasti ada informasi tentang meaningnya, ya. Jadi tenang aja. Jadi passage itself provide the information. Jadi informasinya itu, maksudnya definisinya itu sudah ada dalam bacaan itu. Tapi gimana cara jawabnya? Nah, kemungkinan kedua adalah there are structural clues to tell you that definition of the word is included in the passage. Nah, ada structural clues yang kita gunakan untuk mengetahui, oh ini tuh definisinya. Nah, itu yang harus kita ketahui itu. Apa itu structural clues-nya? Apa saja? Nah, apa saja structural clues-nya itu? Nah, sekarang kita lihat apa ini chart-nya ya. Pertama, seperti biasa kita identify location. Biasanya pertanyaan seperti ini bunyinya seperti ini ya. What is the meaning of X? X ini maksudnya kata ya, sebuah kata in line Y, di line atau baris berapa gitu ya. Misalnya what is the meaning of behaviorism in line 5 ya. Macam-macam ya. Atau kadang juga the word X in line Y is closest in meaning to. Nah, banyak ini. Biasanya tidak mengatakan what is the meaning, tapi is closest in meaning to, yang paling mirip ya, sinonimnya. Atau the word X in line Y could best be replaced by, ya, kata-kata itu bisa digantikan dengan kata-kata apa. Ya, sebenarnya cuma cara lain untuk menyatakan apa sinonimnya gitu ya. Could be replaced by, jadi maksudnya bisa kata itu bisa diganti dengan kata apa gitu. Nah, untuk menemukannya kita harus mengetahui clues-nya, petunjuk-petunjuknya. Petunjuk-petunjuknya itu bisa berupa punctuation, jadi apanya ya? Punctuation ini potongan-potongannya gitu ya. Pemotongan kata apa ya? Ya, potongan kata. Potongan kata itu kan biasa menggunakan koma. Jadi misalnya ada koma, berarti kan kita berhenti sebentar. Parenthesis itu ya dalam kurung atau dash. Dash itu garis ya. Restatement itu ketika sebuah kata di statementkan ulang, disampaikan ulang. Disampaikan ulang itu maksudnya disampaikan apa namanya? Definisinya atau sinonimnya. Nah, biasanya ditandai dengan adanya kata-kata or, that is, in other words, ya misalnya apa ya contohnya ya? Misalnya sebuah kata disebutkan tuh, misalnya
behaviorism itu tadi ya. Contohnya nanti behaviorism. Pasti bisa behaviorism or apa gitu. Misalnya ini ya, sanad or the chain of transmission. Di situ kan ada or, sanad or the chain of transmission. Berarti kan nanti ditanya apa sanad itu ya, chain of transmission. Karena ada or. Ya. That is juga bermakna yaitu, ya bisa menunjukkan definisinya. Misalnya sanad, that is the chain of transmission of a hadith. Misalnya kan that is itu yaitu. In other words itu dalam kata lain, ya, maksudnya ya, berarti kita ditunjukkan sinonim dari kata itu. Bisa juga clues-nya menggunakan examples, such as, for example. Karena kalau kita tahu contoh dari sesuatu itu, kita bisa mengetahui, oh itu tuh maksudnya. Terus, where to find the answer, information to help you determine what something means will generally be found after the punctuation clue, the statement clue, or the example clue. Ya, jadi informasi ya to help you determine, untuk membantu kita menentukan what the meaning, what something means, makna dari sebuah kata itu biasanya akan ada setelah entah itu setelah punctuation, misalnya setelah koma, setelah dalam kurung, atau setelah dashes, garis gitu ya. Atau setelah or, setelah that is, setelah in other words, atau setelah kata-kata such as, for example, dan seterusnya. Maka bagaimana cara menjawabnya? How to answer the question? Seperti biasa, find the word in the passage. Ya, kan ditanya tuh, what is the meaning of titik-titik? Ya, pasti kamu harus nyari dulu kata yang ditanyakan itu apa definisinya. Locate any structural clues. Nah, setelah kamu menemukan kata itu, carilah any structural clues yang dekat-dekat dengan kata tersebut. Entah itu berupa koma dalam kurung dan dash, entah itu berupa or, that is, in other words, dan seterusnya, entah itu berupa such as, for example, dan seterusnya. Terus, read the part of the passage after the structural clue carefully. Nah, setelah ya after the structural clues carefully, maksudnya read the part after the structural clues carefully. Jadi setelah structural clues itu kan tadi sudah dikatakan jawabannya itu ada di setelah structural clues tersebut. Maka bacalah kalimat yang muncul setelah structural clue itu. Ya, kemudian eliminate any definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choices. Jadi ya udahlah, langsung eliminasi yang pasti salah gitu. Nah, mungkin akan lebih jelas kalau kita coba mengerjakan soal. Nah, seperti biasa ketika mengerjakan reading langsung baca soalnya. Ini tadi makanya saya bilang behaviorism ya, karena ini contohnya. In behaviorism, ya maksudnya behaviorism in line 2, a psychologist is concerned with, ya jadi in behaviorism, di dalam aliran behaviorism in line 2, di yang disebutkan di baris nomor 2, 1, 2 gitu. Psychologist, seorang psikolog itu is concerned with, yang paling diperhatikan oleh psikolog bermazhab behaviorism itu apa sih? Apa tadi? Langkah pertama temukan kata yang diperintahkan untuk dicari tersebut. Behaviorism in line 2, langsung lihat line 2. 1, 2. Berarti di sini mana behaviorism? Oh, ini behaviorism. Nah, terus gimana lagi? Setelah menemukan kata yang dimaksud, telusurilah apakah ada structural clues di situ. Kita baca, oh ternyata ini ada structural clues-nya, yaitu garis ini yang sebenarnya tadi dash ya. Nah, terus langkah berikutnya, baca baik-baik informasi yang muncul setelah structural clues. Sekarang kita baca baik-baik lah. Is behaviorism. That is the belief that the role of psychologist is to study behavior, which is observable, rather than conscious or unconscious thought, which is not. Nah, berarti
ini sebenarnya sedang menjelaskan tentang mazhab behaviorisme itu apa sih yang paling diperhatikan. Psychologist, the role of psychologist. Nah, the role itu kan the concern ya, apa yang harus diperhatikan oleh psikologis itu. Berarti oh ternyata dikatakan dalam behaviorisme yang harus diperhatikan adalah to study behavior, mempelajari behavior which is observable, yang bisa diobservasi, yang nampak gitu ya. Maka kita cek jawabannya. Pertama, a conscious thought patterns. Salah ya, karena justru behaviorism itu tadi dikatakan dia mengatakan kita mestinya memperhatikan behavior which is observable rather than conscious or unconscious thought. Jadi alih-alih pikiran sadar atau di bawah sadar, dia malah memerintahkan untuk memperhatikan behavior which is observable. Nah, berarti salah nih, karena dia malah ngomongin conscious thought. Unconscious thought patterns juga salah ya. Observable action, nah baru ini yang benar. Kenapa? Karena ada tadi ya informasi yang paling penting di sini ya. Study behavior which is observable. Observable ini yang bisa diobservasi, yang nampak ya. Observable action. Terus di sini unobservable action salah karena ada un-nya ya. Maksudnya justru menyuruh memperhatikan action yang tidak bisa diobserve, yang nggak bisa nggak nampak gitu ya. Berarti bukan itu yang dicari. Ya, jadi seperti itu ya. Intinya tadi kita bisa menemukan jawabannya setelah memperhatikan informasi yang muncul setelah structural clues ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain lah. Nah, gimana dengan contoh yang lain? Ya, seperti biasa langsung baca tuh ya, langsung baca. Nomor 5, a supernova in line 1 is which of the following? Ya. Supernova yang dimaksud pada line 1 itu adalah manakah yang berikut ini yang merupakan supernova seperti disebutkan pada line 1. Maka seperti tadi langsung cek di mana kata yang ditanyakan itu muncul. Dia kan biasanya sudah ngasih ya di baris keberapa tuh di line 1 gitu. Nah, ini berarti di line 1. Supernova ya, berarti supernova kan ada di sini nih. Terus yang harus kita perhatikan adalah mencari structural clues. Coba kita cek apakah ada structural clues. A supernova occurs when all of the hydrogen in the core of a huge star is transformed to iron and explodes. All stars die after the neutron fuel has been exhausted. Stars with little mass die gradually, but those with relatively large mass die in a sudden explosion, a supernova. Ya, jadi ini ya. Tadi kan dikatakan ya, kita harus memperhatikan punctuation ya, pemenggalan kata. Nah, karena pemenggalan itu kan menunjukkan makna gitu ya. Nah, stars with little mass die gradually. Jadi bintang yang masanya kecil itu matinya perlahan-lahan. But those with relatively large mass die in a sudden explosion. Koma supernova. Koma sebenarnya ini bermakna yaitu supernova ya. Bintang yang large mass itu besar ininya, masanya, die in a sudden explosion. Mati dalam ledakan yang bersifat tiba-tiba gitu ya. Nah, berarti ini nih kira-kira nih. Supernova. Nah, tadi kan dikatakan ya, perhatikan informasi yang muncul setelah structural clues. Structural clues di kasus ini adalah ini koma nih, punctuation. Nah, kita kan disuruh memperhatikan informasi yang muncul setelah ini ya, setelah koma. Itu cuma ada kata-kata supernova doang. Nah, ternyata itu juga bisa kebalik gitu ya. Karena katanya disebutkan karena kata yang mestinya
dicari definisinya itu disebutkan setelah koma, ini supernova, makanya sudah perhatikan informasi sebelum koma gitu ya. Karena kalau katanya disebutkan setelah koma, mesti informasinya sebelum koma. Informasi apa yang ada sebelum koma? Yang paling jelas adalah tentang sudden explosion itu, ledakan yang tiba-tiba. Maka dari situ kita sudah bisa ngecek ini pilihan jawabannya. Apakah the iron component of star? Bukan ya, nggak ada hubungannya. Tidak ada. Dari sini kan stars with little mass die gradually, but those with relatively large mass die in a sudden explosion. Tidak pernah ngomongin tentang iron component of star. Jadi salah tuh. The core of a star, nggak juga, tidak membicarakan tentang core-nya, intinya ya. The hydrogen in a star, nggak ngomongin hidrogen juga. Nah, maka yang benar adalah the explosion gitu ya. Jadi kan kita sudah mengatakannya explosion ini. Informasi yang pentingnya adalah explosion, ledakan sebuah bintang. Nah, ya jadi gitu. Nah, tapi kan ada hidrogen di sini, ada supernova, ada hidrogen, ada core, ada apa lagi? Ya itulah ya. Mungkin bisa menipu. Nah, itulah gunanya mengetahui tentang structural clues. Karena kata-kata ini semua, entah itu hydrogen, entah itu core, semuanya disebutkan begitu saja, bukan setelah sebuah structural clues. Sedangkan ini explosion, sudden explosion itu disebutkan ya ada kaitannya dengan structural clues, yaitu koma. Ya meskipun di sini strukturnya dibalik nih, supernovanya yang disebut di belakang setelah koma. Tetap berlaku ya. Structural clues ini tetap menunjukkan makna sesuatu. Nah, kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya ya di sini nomor 6 ini. According to the passage, which of the following best describes the Magellan Cloud in line 7? Nah, langsung cek line ke-7 itu mana? Nah, ini juga ya, perlu juga nih. Ini nggak usah dihitung dari atas 1, 2, 3. Karena biasanya di soal TOEFL itu sudah ada tulisan nih, line 5. Berarti kan line 5-nya di sini nih. Berarti line 7 itu, ya dihitung dari sini aja, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 7. Salah berarti. Ini berarti 5, 6, 5, 6, 7. Nah ini, Magellan Cloud. Which of the following best describes the Magellan Cloud? Nah, tadi apa contoh petunjuknya? Petunjuknya adalah pertama-tama carilah kata yang dicari artinya itu. Oh, Magellan Cloud. Setelah menemukan kalimat yang mengandung Magellan Cloud, perhatikan apakah di dalam kalimat tersebut terdapat structural clues. Maka cek structural clues-nya. Structural clues-nya mana kira-kira di sini? Ya, ini ada galaksi. And in 1987, a supernova that could be seen by naked eye occurred in the Magellan Cloud. Nah, muncul sebuah supernova yang can be seen by naked eye. By naked eye bisa dilihat dengan mata telanjang, occurred in the Magellan Cloud. Muncul di Magellan Cloud. Nah, apa Magellan Cloud itu? Nah, biasanya penjelasannya muncul setelah koma. Karena sebenarnya koma ini tuh mengandung makna which is ya, atau mengandung yaitu apa Magellan Cloud itu. Nah, pasti yang muncul setelah koma. Tadi gimana? Setelah kita menemukan structural clues-nya, maka perhatikan informasi yang muncul setelah structural clues tersebut. Nah, ya, informasi yang muncul setelah itu adalah Magellan Cloud, a galaxy close to the Milky Way. Ya, ternyata Magellan Cloud itu adalah sebuah galaksi yang dekat ke Milky Way. Nah, kemudian langsung perhatikan pilihan gandanya. Pertama, apakah A, a galaxy inside the Milky Way? Salah, karena cuma dikatakan close to the Milky Way.
Padahal kan ini inside ya, berarti bukan. Terus apakah a cloud composed of hydrogen? Tidak pernah ngomong hidrogen. A galaxy near Earth galaxy. Nah, tadi perhatikan baik-baik tuh, ada kata-kata near. Ya, dekat. Tadi ngomongin close ya, dekat ke Milky Way. Nah, Milky Way itu sebenarnya adalah Milky Way tadi itu adalah galaksi tempatnya bumi gitu ya. Earth Galaxy. Jadi memang ada inilah apa wawasan-wawasan umum yang perlu diketahui ya. Milky Way itu kan galaksi Bima Sakti ya. Maka yang dekat, tapi meskipun Anda tidak tahu Milky Way itu adalah galaksinya bumi, tapi kalau diperhatikan ada close, ada near, maka kita bisa mengetahui jawaban yang benar adalah yang ini. Kemudian yang bawah ini kok salah? A cloud in the sky above the earth. Karena tidak ada satupun informasi setelah structural clues itu yang berbicara tentang sky above earth. Ya. Dia ngomongin tentang galaksi close to the Milky Way. Jadi galaksi yang dekat ke Milky Way. Satu-satunya berbicara tentang galaksi yang dekat dengan sesuatu ya C ini. Jadi meskipun teman-teman nggak tahu Earth itu Milky Way itu adalah galaksinya bumi, tapi dengan petunjuk itu ya kita bisa menentukan bahwa jawabannya adalah C dan jawaban D ini salah. Ya seperti itu. Itulah yang disebut menemukan definition, finding definition by following the clues, ya, mengikuti clues atau petunjuk-petunjuk dari structural clues, petunjuk-petunjuk akan dalam structure bacaan itu sendiri. Ya, terima kasih. Demikian untuk yang sekarang ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar, bisa dipahami dengan baik ya. Mudah-mudahan saya tidak bulat ya. Demikian terakhir, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.